melakukan pengepakan dan juga pengiriman spesimen untuk kasus campak ya, campak rubella. Nah, jadi ini suspek campak, maka kita harus mengirimkan sampel berupa ada serum. Ini anggap aja serum ya, karena saya tidak mempunyai contoh tabung ya untuk serum, untuk pengambilan serum, juga swab tenggorok, dan juga tabung untuk tempat urin. Nah, jadi sampelnya itu bisa berasal dari ini swab tenggorok, kemudian ada darah atau kita sudah ambil serum darah, dan juga ini untuk spesimen dari urin ya. Jadi ini sudah kita beri label yang ada nama, identitas anak Kenzo, 3 tahun 2 bulan 5 hari, nomor EPID C01, jenis kelamin laki-laki. Ini jenis spesimennya swab tenggorok. Asal pengirimannya Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta. Tanggal pengiriman 8 Juli 2024 jam 9. Ini untuk swab tenggorok. Kemudian kalau ini untuk serumnya juga serum darah. Ini juga kita sudah berikan label identitas yang terdiri dari nomor EPID, nama anak Kenzo A, usia 3 tahun 2 bulan 5 hari, jenis kelamin laki-laki, jenis spesimen darah atau serum, dan juga pengirim Puskesmas Kecamatan Setiabudi, tanggal pengiriman 8 Juli 2024 pukul 9. Nah, kemudian yang ini untuk urin ya. Ini sama kita juga sudah berikan identitas anak Kenzo, 3 tahun 2 bulan 5 hari, nomor EPID C01, jenis kelamin laki-laki, jenis spesimennya adalah urin, dan juga pengirim asalnya Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta, tanggal pengiriman 8 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sesudah kita berikan label, kemudian kita akan lakukan pengepakan. Pengepakan itu caranya kita sudah memastikan bahwa spesimen yang kita ambil ini kemudian kita bungkus, dan kita sudah menggunakan plastik clip ya. Jadi kita bungkus dengan tisu agar tidak keluar spesimennya, dan dalam keadaan tetap terbungkus ya, tetap terbungkus rapi. Kemudian dikirim lagi dengan menggunakan plastik yang menggunakan klip ya, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Ini misalkan plastik yang berklip. Nah, kemudian seperti ini ya, misalkan kita pastikan tertutup rapat. Nah, kemudian kita tutup, dan kemudian ini pastikan tidak keluar ya, dia tetap dalam tidak tumpah. Dan juga kemudian ini untuk swab tenggorok juga sama, kita juga menggunakan plastik clip. Kalau tidak ada plastik clip, kita memastikan kita mengirimkan dengan menggunakan plastik, tetapi yang misalkan ini ya, saya tidak punya plastik clip lagi ya. Misalkan ini kita menggunakan plastik wadah. Ini untuk swab tenggorok juga sama, kita memastikan untuk tidak tumpah, dan kita taruh di dalam, kita pastikan ya dengan menggunakan plastik yang berlabel seperti ini contohnya. Nah, kita pastikan bahwa dia tidak tumpah, dan kita tutup dengan menggunakan, misalkan ya, kita kasih selotip lagi di sini agar memastikan bahwa tidak tumpah. Jadi ya, kita untuk meyakinkan ya, kita bisa menggunakan klip ya, plastik klip, atau kalau tidak ada kita pastikan saja bahwa itu ini, misalkan seperti ini, kita bungkus lagi dengan kita menggunakan selotip ya, agar tidak tumpah sampel tersebut gitu. Kemudian
Ini kita pastikan untuk di-pack agar tidak tumpah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini memastikan untuk tidak tumpah. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini juga sama ya. Kita menggunakan ini untuk urinnya ya. Kita bungkus lagi dengan tisu. Kita balut dengan menggunakan tisu dan kemudian kita masukkan lagi ke dalam plastik ya. Kita pastikan bahwa dia tidak tumpah. Ini misalkan ya. Nah, ini di dalam sini masukkan dengan menggunakan plastik kita. Kalau tidak ada ya kita menggunakan plastik biasa, tapi pastikan itu tidak tumpah ya. Sebelumnya kita beli selotip dulu. Ini kemudian ini anggap saja saya sudah menggunakan handscoon ya, karena saya tidak mempunyai handscoon di rumah. Nah, ini sudah menggunakan selotip, kita pastikan bahwa dia tidak tumpah seperti ini ya. Kira-kira ini untuk darah, ini untuk urin, dan juga ini tadi untuk darah, urin, dan juga air tenggorok ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita sertakan POM MR1 ya untuk investigasi kasus campak rubella. Ini yang sudah kita isi ya, sudah kita isi dengan lengkap dan juga tepat ya. Nah, ini mungkin sudah bisa dibaca. Nah, ini sudah ada formulir investigasi MR1 untuk kasus campak dan rubella. Ini juga sudah terisi dengan lengkap, sudah ada tanda tangan. Kemudian kita masukkan juga ke dalam plastik dan dipastikan untuk dimasukkan ke dalam cool boxnya ya. Jadi kita pastikan juga dia tidak basah atau tidak terkena cairan ya, karena di dalam situ kita harus menggunakan ice pack-nya ya. Nah, ini kita pastikan juga rapi. Kemudian kita berikan selotip ya untuk pengepakannya. Ini kita packing dengan benar. Nah, ini sudah. Kemudian ini sudah terisolasi dengan benar. Nah, kemudian kita lakukan pengepakan sudah, kemudian kita pengemasan dan juga pengirim. Untuk pengepakan spesimen kita sudah melakukan, yaitu kita sudah bungkus masing-masing sampel dengan plastik klip yang sudah ada tisu bersih di dalamnya, memastikan untuk tidak tumpah. Kemudian kalau tidak ada plastik klip tadi kan bisa digunakan plastik biasa, tapi sudah dipastikan dia tertutup rapat ya. Kemudian kita masukkan seluruh spesimen sesuai dengan nomor 1 tadi, ada serum, kemudian ada swab tenggorok dan juga urin, yang akan kita masukkan ke dalam cool box yang berisi ice pack ya. Cool box yang berisi ice pack sudah kita siapkan terlebih dahulu, dibekukan. Ice pack sebaiknya ditempatkan pada sisi kiri kanan, juga ditambahkan bagian atas dan bawah jika memungkinkan. Tapi kalau saat ini saya tidak mempunyai ice pack yang banyak, hanya cuma 2 ya, jadi mungkin seakan-akan itu pada sisi kiri dan kanan ya. Kita juga harus dapat dipastikan bahwa spesimen tetap terjaga, kondisi suhunya tetap dingin saat diterima di laboratorium. Kemudian juga kita tidak lupa menyertakan formulir ini ya, formulir MR01 ya. Ini formulir MR01 yang sudah, ini dia tadi yang sudah, yang jelas ya mungkin. Ini formulir, nih formulir MR01 yang sudah diisi. Investigasi kasus campak rubella sudah diisi dengan lengkap dan juga jelas. Kemudian
kita masukkan ya, dan juga formulir MR4 itu apabila dari provinsi kabupaten kota telah diisi dengan diberi label ke dalam fullbox, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam plastik. Ini sudah dimasukkan dalam wadah plastik. Kemudian ke dalam fullbox itu juga bisa dimasukkan kertas pengganjal ya, bisa berupa kertas koran yang remas-remas, kemudian kita tutup. Nah, tutup fullbox dengan selotip dan diberi label pada sisi kanan dan kiri fullbox yang akan ditujukan kepada laboratorium rujukan. Nah, kemudian untuk pengepakan spesimen, nah jadi bungkus masing-masing sampel dengan menggunakan klip tadi kan sudah ya, sudah kita pack. Kemudian kita akan melakukan pengiriman spesimen. Kalau dari puskesmas, ini kan dari puskesmas tadi ya, sampelnya dari puskesmas Kecamatan Setiabudi, maka spesimen serum itu, ini kalau nggak salah tadi serum yang ini ya, serum kita kirim ke kabupaten atau kota atau provinsi setiap Senin dan Kamis disertai dengan formulir MR1, MR01. Kemudian kalau urin itu dikirim ke laboratorium dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan waktu 1 kali 24 jam setelah pengambilan. Dan pengiriman serta pengepakan spesimen tersebut harus adekuat, di mana volume minimal 1 cc dan juga pada suhu 2-8 derajat Celcius ya. 2-8 derajat Celcius untuk sampai ke laboratorium. Kalau dari Dinkes Kabupaten Kota akan mengirimkan spesimen ke Dinas Kesehatan Provinsi, atau ke laboratorium campak rubella rujukan dengan menggunakan formulir tadi MR4. Itu tugasnya Dinas Kabupaten atau Kota. Kemudian selama pengiriman spesimen ke Dinkes Provinsi atau ke lab laboratorium campak rubella rujukan harus dipastikan spesimen disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan dipertahankan sampai ke tempat tujuan. Dan untuk Dinas Kesehatan Provinsi akan bertanggung jawab ya, mengirimkan spesimen dari Dinkes Kota ke laboratorium campak rujukan, dan spesimen harus diterima di laboratorium tersebut dalam waktu 7 hari sesudah pengambilan. Nah, karena ini di Jakarta, mungkin jejaring laboratorium rujukan campak rubella itu ada di Laboratorium Profesor Sri Umiyati, Pusat Kebijakan Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah, jadi untuk ini kita mungkin bisa langsung untuk pengiriman ya, kita sudah pack, kita sudah packing yang bagus, kemudian kita kirim spesimen tersebut, masukkan ke dalam fullbox. Ini juga saya tidak ya, fullboxnya seadanya, jadi mungkin seperti ini ya. Ini ada fullboxnya ya, kecil. Anggap saja saya sudah menggunakan handscoon ya, karena memang tidak ada handscoon di sini. Jadi kita buka. Nah, ini sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi ini sudah ada esnya, sudah beku ice packnya ini. Nah, kita masukkan spesimen tersebut ke dalamnya ya. Jadi spesimen ini langsung kita masukkan. Ini anggap saja kanan dan kirinya sudah ada ya teman-teman, karena memang